Halo teman-teman, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Balik lagi nih di acara yang belum ada namanya. Bareng saya Rudi dan saya senang sekali sekarang di sebelah saya ada teman saya Aris. Halo. Kang Aris ini teman dari kecil, sama tunanetra ya kita. Betul. Sampai sekarang masih Masih sama-sama. juga. Dari remaja lah kayaknya ya. Kalau Kang Aris dari remaja ya, kalau saya sih lebih senior. Bukan pertemanannya kan kita Oh ya ketemunya benar. Oh kirain di tunanetra. usia remaja gitu. Iya. Kang Aris ini mungkin ada beberapa teman-teman yang udah pernah lihat karena dia ini seorang disebutnya Teris. Manusia. Seorang manusia lah. Iya benar. Iya. Pemusik teman-teman ya. Nanti kalau teman-teman pengen kenal lebih jauh mungkin nanti saya tambahkan di deskripsi media sosialnya ya. Oke. Nah, ada yang menarik dari perjalanan hidup Kang Aris nih. Udah kayak sesepuh ya. Berarti ya Bang Iya. Kang atau apa nih saya panggilnya? Kang aja lah. Kang Rudi. Oke. Ya. Karena orang Sunda ya. Iya, Kang Aris juga udah jadi orang Sunda katanya sekarang. Iya, sudah naturalisasi saya, udah resmi gitu. Persuratan udah lengkap, kalau motor udah nggak bodong. Iya. Ya kan kemarin itu di beberapa sempat ramai lah tentang pengobatan alternatif katanya. Betul. Atau Alternatif. dukun lah kasarnya. Nah, Kang Aris ini kan katanya tidak bisa melihat alias tunanetra itu kan nggak dari lahir ya. Iya betul. Kurang lebih di sekitar usia ya remajaan itulah, pokoknya setelah SD. Nah itu. Nah cuman yang pertama mungkin pengobatan alternatif Sama itu kan identiknya kalau di ini sekarang makan apa ya, ke dukun gitu ya, identiknya yang berkembang pada saat ini gitu. yang pada Sebenarnya kan pada dasarnya alternatif itu adalah cara pengobatan di jalur-jalur lain yang non Tradisional. medis ya, mau Herbal tradisional gitu ya, herbal juga itu termasuk pengobatan alternatif kan. Terus kalau misalnya kayak yang ada yang metode dari India, terus ada yang metode pengobatan Tiongkok Iya. gitu ya, Cina gitu. Begitu juga ada pengobatan atau tabib dari Indonesia. Cuman memang sekarang perkembangan di zaman ini alternatif itu langsung nih, dukun dengan kedok yang tadi itu bisa aja kan kedoknya. Iya, benar. Gitu. Nah, ada cerita-cerita yang menarik gak Kang Aris yang wah gitu ketika kan ini umur berapa itu mulai diketahui bahwa penglihatan menurun? Itu 2006 ya kayaknya, 2007 ya, antara 2006 2007 lah. Gitu ya, ketika saya SMP. Nah berarti sekarang ketahuan usianya berapa kalau hitungnya di situ. Itu sekitar di 14 atau 15 tahunan. Nah memang kalau secara medis, kita jelasin secara medisnya dulu Kang Rudi ya. Iya. Pada saat itu ada bukan kendala lah, yang terganggunya itu ada di saraf di retina. Nah, di retina jadi ada saraf yang untuk memantulkan kembali si cahaya atau gambar itu tidak merespon lagi gitu, alias rusak, kalau kabel putus kali ya. Iya. Gitu. Nah, karena kerusakan itu pada saraf, dan sampai saat ini kan saraf tidak ada hal yang bisa dilakukan apabila sarafnya rusak nih. Kalau pada tahun itu kata dokter ada yang bisa berhasil operasi itu baru di hewan ya, mungkin tikus percobaan mungkin kayak gitu ya, mungkin itu bisa, tapi ke manusia pada saat itu belum. Atau mungkin kayaknya sampai saat ini, karena memang yang mengalami gangguan di saraf itu baik di retina atau di saraf manapun belum ada yang
bisa berhasil dikembalikan seperti semula gitu. Nah, karena jawaban dokternya sudah begitu, pada saat itu awalnya itu kan nggak langsung dapat vonis nih. Nah, ngecek ke beberapa dokter sampai hampir 10 deh kayaknya, 8 dokter, 2 itu di sana di Sumatera, saya kan asalnya dari Sumatera ya, 2 itu di Sumatera dan sisanya di sini di Bandung. Di Bandung, betul. Dan kesimpulannya ya sama gitu, kesimpulannya akhirnya sama, tidak ada yang bisa dilakukan, bahkan jika ada pendonor mata, nah itu juga tidak membantu karena masalahnya di saraf, di saraf di kornea yang ada, nggak maksudnya nggak termasuk ke dalam kornea mata yang bola mata yang gede ini nih. Yang gede ini dia tidak ada hubungannya dengan ke situ gitu. Nah, jadi kalau misalnya ada yang donor mata pun itu tidak membantu gitu, kemungkinan keberhasilannya juga malah lebih kecil daripada kita mempertahankan dengan kornea yang ada ini dimanfaatkan gitu. Dan pada akhirnya berpaling ke ya karena kan siapa yang mau ya dengan kondisi yang mendadak tiba-tiba itu kan mendadak tiba-tiba dan tanpa ada pemberitahuan gitu. Itu berarti setelah secara medis ke dokter-dokter yang biasa lah ya, dokter mata, Iya betul. sampai 10 atau 8 kali. Terus ke dukun-dukunnya ini melanglang buana nggak kemana-mana gitu juga? Itu banyak gitu, dari mulai yang lucu, yang ya banyak lah gitu, alternatif yang dicoba ya, dari mulai yang saya nggak bisa sebutkan misalnya dari oknum agama atau apa kayak gitu kan, kita tidak bisa menyebutkan hal itu, tapi memang itu sudah menjadi rahasia umum, nggak saya sebutin juga pasti tahu lah. Gitu ya. Nah, itu yang lucunya itu gimana guys? Nah, yang lucu pada zaman itu, mungkin nggak tahu ya kalau zaman sekarang, karena saya juga udah nggak peduli juga mau tunanetra atau enggak, juga udah sama aja gitu kalau pada akhirnya. Iya pada akhirnya kan sudah berdamai ya. Pada saat itu salah satunya yang lucu itu, jadi ada tiba-tiba yang datang menggelar kayak di pasar gitu ya, Maksudnya? Ya dia tiba-tiba datang aja gitu pakai pengeras suara. Datang ke pasar-pasar. Datang ke pasar-pasar. Dan memang datang ke pasar itu dia untuk mencari pasar ternyata kan. Oh, nyari pasien. Ya. Bentar, ada iklan dulu Kang Aris. Ya begitu, terus lanjut. Nah, dia cari pasarnya di situ, berkoar-koar. Kita nggak tahu itu dia menyiapkan orang tertentu atau enggak ngecek sampai ke situ gitu. Bahwa tiba-tiba ada terus ada nama lah, terus namanya di daerah ya, dari mulut ke mulut apa, oh itu ada yang ini kemarin di pasar, ada orang misalnya lumpuh pakai kursi roda, terus sama dia diobatin langsung bisa jalan, itu kursi rodanya langsung dilelang gitu. Kita kan nggak tahu di balik itu ya beneran atau enggaknya gitu, gimmick atau enggak. Iya, gimmick atau enggak, yang jelas kondisi pada saat itu memang ya coba aja dulu. Iya, dokter udah nggak sanggup, siapa tahu ini makan gitu judulnya, siapa tahu. Dan salah satu mungkin ekspresi dari kita tidak mau berputus asa dengan cara itu salah satunya gitu ya. Nah akhirnya datanglah, meskipun pada saat itu orangnya udah nggak buka apa ya disebutnya itu, buka lapak, buka praktek. Nah itu praktek yang lebih tepat di pasar. Nah, dia sampai kayak nyewa satu rumah gitu, ngontrak satu rumah gitu buat tempat praktek. Iya. Ya mungkin kan dicari nih selisihnya, orang-orang yang ngasih ini berapa, terus dia kontrakan di sana berapa, untungnya berapa, dan kayaknya banyak banget itu yang datang, ratusan orang tuh pasti kayaknya ada tiap hari deh, sampai macet gitu. Daerah macet kan luar biasa kan, berarti anime masyarakat untuk yang
coba-coba ataupun yang hanya lihat-lihat doang gitu kan, di daerah namanya gitu. Nah saya ke sana sama orang tua, dianterin sama ayah saya waktu itu almarhum. Nah udah gitu, terus saya duduk aja di situ, suruh duduk gitu ya. Ini berapa hari itu juga lama, nggak langsung. Jadi dia random aja gitu, asal udah sini kamu penyakitnya apa. Oh, nggak pakai nomor. Oh enggak, dia memang serandom itu. Karena kalau memang pakai nomor kan, maksudnya saya sampai memikirkan nih pada saat udah gede gitu ya, memikirkan kalau misalnya dia pakai nomor kayak klinik gitu, antusias dan masyarakat siapa tahu ada itu juga jadi nggak ada kan. Oh, jadi terstruktur, nilai kejutannya hilang gitu. Iya, nilai kejutannya hilang. Sebentar, Iklan lagi tuh. iya. Nah, nilai kejutannya hilang, terus kemacetan jadi hilang. Namanya di daerah kan, maksudnya clickbaitnya kan justru itu kan, kenapa sih macet? Set minimal dari itu dia dapat promo gratis lah, engagement cuma-cuma gitu. Ya, marketingnya bagus. Iya, marketingnya kayaknya dipikirin sampai situ deh, makanya nggak dibikin antrian. Nanti dibikin antrian itu setelah yang sudah dipanggil dan nanti pada saat kayak ngambil obatnya apa gitu. Itu teknik pengobatannya yang itu kayak gimana? Itu lucu ya begitu. Jadi begitu saya dipanggil nih ke tengah-tengah kerumunan gitu, di bawah terpal biru, saya masih ingat itu, di bawah tenda biru itu. Iya, kalau orang mau pernikahan ini mah pengobatan. Di bawah tenda biru itu. Nah, dipanggil berapa orang gitu, ada yang amandel, ada yang lumpuh, ada yang apa. Nah, saya kan ini orang tua saya yang bilang, ini dia nggak bisa ngelihat, kejadiannya begini-begini. Oh begitu ya. Nah, sama si bapak-bapak ini, bapak-bapak lah ya, udah bapak-bapak dia. Oh iya, coba lihat, sama dia diperhatiin. Terus kayak baca, aduh saya nyebutinnya nggak, baca mantra lah mungkin ya. Iya, baca mantra. Baca mantra, ditiup dulu dahi saya, gitu. Nah, habis itu dibuka, yang kira kan dua-duanya, gitu kan. Bapak saya yang jawab, yang jawabin bapak saya aja, saya mah diem aja gitu. Sama dia dijilat pak. Kang Rudi dijilat matanya. Satu kali, aduh ini apa ya? Itu kiri kanan itu pak. Dijilat ya? Dijilat. Untung nggak diputar sama dicelupin. Gak risih itu Kang Riz. Itu gimana itu rasanya? Gak risih gitu? Ya kaget lah, kita kan masih anak-anak ya. Iya. Itu mungkin usia masih di sekitar di 14-an tahun gitu ya. Dan ya masih setolol itu kan saya pada waktu itu. Ya mungkin emang Memang gitu. begini. Nah terus, ini nih ya ketololan saya memang didominasi dengan pengalaman yang minim gitu. Karena nggak tahu, wah mungkin dia kayak si pahit lidah nih. Oh iya, cerita rakyat ya. Iya, itu cerita rakyat itu masih benar. Nah saya juga sering nonton itu dulu gitu kan. Karena benar. tontonannya di daerah sana masih TVRI yang kayak gitu-gitu Si doang. pahit lidah, Gitu. iya. Wah jangan-jangan ini adalah titisan si pahit lidah mungkin gitu kan, dia punya kekuatan di lidahnya gitu. Iya. Habis itu udahlah, akhirnya ditanya saya, gimana bisa lihat nggak? Ya sebenarnya ya kan, kalau misalnya dia observasi dan ini dengan benar itu, setelah saya pikir-pikir lagi, dia kayaknya ngelihat gitu bahwa sebenarnya saya itu masih bisa lihat, hanya kurang, kelihatannya berkurang kan begitu. Nah tapi kan orang-orang dan orang tua saya juga kan ini nggak bisa ngelihat gitu. Dia nggak detail secara, nggak ngelihatnya gimana, nggak apa yang nggak kelihatan gitu kan. Kalau saya kan waktu itu bertahap nih turunnya nih. Iya turunnya bertahap. Tiba-tiba ditanya, udah bisa lihat belum? Ya saya bingung kan. Karena masih bisa lihat. Iya kan. Mujib itu ada anak kecil yang dia tunjuk. Itu pakai baju warna apa? Warna merah. Alhamdulillah. Ya begitu pokoknya. Ya alhamdulillah dia udah bisa ngelihat lagi gitu. Hah?
perasaan enggak deh gitu. Dan- Ya udah nanti biar paten dia bilang, biar bisa ngeliat selamanya, nanti ambil antrian ya di sebelah sana ya. Nanti kamu ini, nah iya kali gitulah. Saya juga kan karena dituntut untuk lebih detail gitu kan, ngeliat tuh gimana gitu, ngeliat orang pakai baju apa, terus apa itu ya sebenarnya tanpa dia jilat juga masih kelihatan. masih kelihatan sih sebenarnya. Cuma memang ada penurunan. Iya, ada penurunan gitu. Hmm. Kalau misalnya dia disuruh tesnya baca, nggak tahu deh. Itu bisa ngeliat atau dan nggak tahu diapain lagi. Nah, mungkin saya juga pada saat itu agak ngeri kalau misalnya diapa-apain lagi gitu. Makanya mundur atau gimana? Hah? Mundur. Belum sampai situ karena setelah ke saya itu kan disuruh diam dulu tuh setelah dia tanya, dia ke pasiennya sebelah tuh ada yang amandel gitu. Nah, terus tangannya masuk dipecahin tuh Pak, tanpa ada pakai alkohol atau obat bius atau apa bius gitu. yang kayak gitu langsung dipecahin. Nah, saya juga agak ngeri juga kalau misalnya ngaku untuk wah saya belum nih gitu kan, yang namanya anak-anak kan ngeri lah melihat orang langsung kan berdarah kan itu ya, ngelihat apanya amandulnya dipecahin kayak begitu, waduh. Tiba-tiba nanti kalau tangan dia ngobok-ngobok mata saya mah ngeri juga gitu kan. Iya benar-benar. Ya akhirnya saya ngaku itu. Nah terus nanti kata dia biar lebih paten ngambil antrian, nanti datang setiap hari. Sekarang hari apa? Dia bilang hari Kamis. Oh yaudah nanti setiap Kamis sore sebelum ini buka, dia bilang dia buka tuh dari jam 4 sampai jam 6 sore gitu. Sebelum ini buka jam 1 atau jam 2 itu kesana. Nah obatnya juga aneh ternyata Pak. Obatnya itu saya disuruh makan melati. Iya melati, bunga melati bunganya. Mentah-mentah itu. Iya. Pakai air, nggak apa-apa katanya kalau dicampur sama gula merah juga nggak apa-apa. Wah ini mah kayak apa ya? Dan lucunya pada saat itu juga nurut aja sih saya itu. Iya namanya kan. Iya namanya juga siapa tahu. Siapa tahu juga harap-harap cemas aja. Iya lah Kang Rudi kan, maksudnya kita di dalam ketidakberdayaan itu sebelum pencerahan itu masuk kan pasti ke hal-hal yang apa aja lah gitu, kita mau coba jurus siapa tahu gitu kan namanya. Nah itu sih itu salah satu yang lucu lah gitu, yang lucu karena saya yang lucunya bukan apa ya, yang lucu tuh tentang pemikiran saya dan mungkin keluarga pada saat itu, masa iya sih gitu kan hanya dengan begini. Iya, hanya dengan dijilat gitu kan lidahnya. Waduh, saya itu pengen ketawa sih kalau ya masih ingat lah ekspresi dia menjilat itu. Bentuk lidahnya dengan detail karena dekat banget kan itu ke mata lagi. Nah, tapi itu bagian luar doang kan yang dijilat. Iya. Nggak dibuka gitu. Oh dibuka. Matanya dibuka. Makanya kan kelihatan. Luarnya dibuka. Ya nggak tahu lah. Emang begitu kali intinya. Tapi dan si pahit lidah itu ya. Iya. Iya betul. Si pahit lidah itu. Jadi selama mencoba hal-hal yang seperti itu sampai berapa kali tuh Kang Aris? Wah kalau itu kayaknya banyak ya, nggak tahu, nggak ngitungin juga sih karena yang berkesan selain yang tadi itu. Yang berkesan kesannya entah itu kesannya baik atau wah atau merinding atau gimana gitu. Ya. Nah ada sih kalau misalnya yang standaran itu banyak sekali ya, yang kayak kita ditetesin air zam-zam gitu kan. Iya, Ya standar mungkin ya standar ya, nggak pun sembuh tapi saya tidak menyesali itu karena mungkin itu baik juga untuk menjaga kestabilan bola mata secara physically gitu ya. Iya, pembersihan. Ya dapat pembersihan gratis lah gitu. Secara meskipun nggak kepake amat gitu kan, bola matanya yang jelas tetap bersih gitu pada waktu itu akhirnya gitu ya. Itu di usia remaja lah ya. Ya di usia remaja. Ketika mulai berdamai dan sudahlah saya jalani aja sebagai seorang tunanetra itu di. Nah
itu seiring berjalannya waktu juga, dan pada saat ke Bandung, nah itu kan ke Bandung dan kita di asrama yang di sana itu, Oh, iya. akhirnya melihat teman-teman ternyata tidak, karena kan kalau misalnya pas kita pada saat pertama kali itu melanda gitu, terus di keluarga besar cuman kita yang begitu, Minoritas gitu. minoritas di lingkungan pergaulan nggak ada gitu kan, Panik. ya itu panik, terus kita kayak yang paling menderita di dunia. Bener. Orang yang paling merasa menderita itu kan karena dia tidak tahu bahwa ada lah yang sama teman sebenarnya, atau bahkan yang lebih menderita. Itu kan paniknya akan lebih ya kalau misalnya kita nggak tahu. Ternyata pas di Bandung, banyak ternyata. Nyaman juga ternyata gitu. Iya banyak, dan mereka Asik-asik aja. Asik-asik aja gitu. Menjalani kehidupannya ya dengan sesantai ini gitu kan, ya santai. Terus yang lebih parah juga banyak yang lebih parah secara berbagai hal lah gitu. Ya udah dari situ sambil berjalan terus memang disatukan dengan teman-teman yang itu. Jadi pemikiran kita kan satu poin pertama yang paling penting adalah saya tidak sendiri berarti. Itu kan, dan berbagai macam teman, berbagai macam karakter, berbagai macam kemampuan itu kan bisa membuka peluang baru kita untuk berpikir bahwa kayaknya pilihan hidup masih banyak gitu. Iya. Kalau misalnya kita cuman sendiri, menderita sendiri nih di kamar atau di rumah, atau kita paling menderita di dunia gitu kan, pilihannya cuma satu, mau tetap hidup dengan keadaan begini setengah mati atau mau mati sekalian kan gitu. Iya benar. Iya. Nah kalau misalnya kita bergaul dengan yang akhirnya minimal kita tahu lah ada gitu kan, terus bersentuhan langsung, pilihannya banyak nih gitu, kita mau ke arah yang mana gitu. Nah balik lagi ke cerita yang mengesankan tadi, memang ada pengobatan alternatif yang cukup merinding ya bagi saya gitu. Gimana tuh? Itu di daerah mana itu? Masih di Bandung atau masih di Sumatera atau udah di Bandung? Masih di sana. Masih di sana. Masih di Sumatera. Itu tapi kayaknya udah mendekati saya mau pergi ke Bandung. Oh iya. Itu udah mendekati. Jadi terakhir berarti ya ini. Dibilang terakhir juga enggak, karena usaha orang tua sampai di Bandung pun sampai sampai yang saya mau itu masih ada sebenarnya. Iya. Gitu. Nah terus itu jadi dapat kabarnya itu dari saudara, dia punya tetangga, terus si tetangganya ini katanya bisa ngobatin dengan jalur alternatif, karena nggak satu orang yang tadinya stroke terus akhirnya bisa sembuh, ya bisa normal kembali. Tapi memang dia nggak kayak orang buka ini di pasar atau di lapangan mana nggak gitu. dengan sengaja ini nggak dia emang ini biasa gitu. Nah udahlah datang, oke kita coba lagi, terus aja gitu kita coba lagi kayak beli ciki aja itu gitu coba kan. nyari hadiah ya. Iya ya, kalau misalnya ini maaf Anda belum beruntung aja, kalau misalnya dapat kabar lagi ayo itu kan. Yes, orang tua berusaha sekali untuk mengembalikan apa yang sudah hilang kan dari penglihatan itu gitu ya. Nah terus datanglah akhirnya datang, terus di pertemuan pertama tuh dia ya gimana ininya, detail lah pokoknya nanyanya, awalnya gimana, terus sekarang yang kerasa tuh kayak apa gitu ya. Oh ya udah nanti minggu depan, tapi hari apa gitu lupa deh harinya, nyebutin hari, kesini lagi
persyaratannya bawa telur ayam ya, nanti beli telur ayam kampung, dia bilang gitu ya. Set. Telur ayam kampung satu aja, dia bilang gitu, satu. Oh, satu aja. Iya, satu. Satu sama kain putih, dia bilang kain putihnya bawa dari sana. Kain putih yang gimana Pak? Ya yang pokoknya kain putih aja yang kayak apalah gitu. Ukurannya nggak dikasih tahu. Enggak bebas lah pokoknya kain putih mau. Ya yang bagusnya mah bisa buat sorban gitu gitu. Ya kain putih yang sepanjang seukuran sama itu lah. Oke. Akhirnya saya kembali lagi ke sana ya, singkat cerita. Kembali lagi sana bahwa nah, terus dia oh ya tunggu sebentar ya gitu di ruang tamunya, saya ingat. Beliau ganti baju pakai pakaian khusus gitu, tapi bukan pakaian khusus yang kayak dukun asli gitu, enggak, justru kayak orang mau ibadah lah gitu. Oh iya. Menggelar apa sejadah di sana gitu ya, di ruang tengahnya. Akhirnya dia menjamin mata tuh. Oh, terus itu Baca doa. Disebut doa juga kayaknya bukan, karena memang menggunakan bahasa daerah deh kayaknya beliau itu. Nah terus si telurnya ini kayak dipakai buat nelpon gitu Kang Rudi. Oh, kayak pelajaran IPA gitu ya, IPA anak SD kayak gitu ya? Iya. Yang pakai kaleng. Iya yang pakai, iya ada yang pakai kaleng, ada yang pakai korek gitu. Tapi memang kayak seingat saya pada waktu itu ya, karena kan makin lama makin parah nih, penglihatan udah makin parah kan itu. Sependengaran saya waktu itu memang ada kayak ngejawab tuh dari dalam telurnya, emang ada gitu, emang Ada kayak, bunyi. iya. Cuman kan pada tahun 2006-2007 itu handphone belum terlalu masif ya, terutama untuk orang-orang yang di daerah gitu. Itu emang kayak orang Jawab. iya, ada yang jawab gitu, meskipun nggak jelas tapi ada gitu kedengeran. Nah saya udah mulai aneh tuh kan, udah. Nah terus saya nggak ngerti juga karena bahasa daerah, nggak tahu daerah mana juga gitu yang dipakai pada saat itu, mungkin daerah Sumatera atau Sumatera Selatan atau mana lah gitu, saya nggak ngerti. Dia akhirnya kesiniin tangannya, dia bilang, saya julurin tangan yang kiri kayak gini gitu, terus sama dia di apa ya namanya itu, dibelitkan itu si kain sampai membentuk salah satu ujung Simpul gitu. Iya dibuat simpul. Dibuat simpul gitu, salah satu ujung, sama dia disedot tuh ujung kain yang di ujung sebelah sininya gitu ya. Sedot pakai mulut. pusat. Pakai mulut. Set, gitu. Nah terus dari kain itu ngalir gitu darah gitu Kang Rudi. Dari kain. Iya. Tapi tangan nggak luka. Enggak kerasa, sakit pun enggak. Nggak. Terus darahnya dari mana itu? Nah itu dari dalam kayak kan dibentukin corong gitu ya kainnya itu. Wah dari situ tuh keluar darah itu. Tapi nggak sakit. Enggak. Dan tangan nggak luka. Enggak luka sama sekali, enggak luka. Terus habisnya juga nggak lemas gitu. Kayak orang yang habis ini darah gitu. Enggak kerasa gimana. Ya merinding lah kita. Oh iya bener lah kalau gitu kok. Itu merinding banget. Nah terus habis itu diwadahin ke kayak baskom gitu ya. Yang di situnya tuh ada telur ayam tadi yang disuruh bawa. Nah, yang tadi pakai telepon. Iya. Yang telur ayam yang tadi yang buat telepon itu. Dia bilang gini, kalau misalnya saya banting telur ini dia pecah, berarti penyakitnya bisa diobatin dengan cepat lah gitu. Intinya mah gampang lah gitu. Tapi semakin susah dibanting pecah, ini pecahnya ya itu mungkin agak sulit, dia bilang begitu. Udah sama dia dibanting nih telur ke lantai rumahnya itu tuh gitu sampai ke plafon mental, tapi nggak pecah. Padahal telur itu kita yang bawa. Kita yang bawa, itu telur kita yang bawa, itu nggak pecah.
malah mantul-mantul kayak bola basket. Sampai dia minta tolong ambilin ke anaknya apa istrinya ya waktu itu, tolong ambilin lagi 2 kali enggak juga, 3 kali enggak juga. Itu waduh, itu di situ. Tapi apakah mungkin itu ada trik sulap, jadi telurnya ditukar tanpa sepengetahuan kita gitu? Nggak tahu ya kalau itu beneran nggak tahu, benar-benar menjadi teka-teki sampai sekarang. Apakah telurnya masih telur yang Iya. sama atau ditukar secara Karena diam-diam? ya, karena basicnya saya juga bukan orang yang terlalu percaya akan hal-hal yang seperti itu. Tapi disebut yang percaya banget nggak percaya banget juga enggak. Karena memang ya mungkin salah satu pemicunya ya kejadian itu tadi. Gitu. Nah, dia sampai 3 kali itu enggak, akhirnya disudahi bukan ritual ya, apa ya disebutnya, pertemuan itu disudahi, nanti disuruh kembali lagi di minggu depannya gitu kalau nggak salah, atau 2 minggu berikutnya lah gitu. Nah terus bisa kata dia diobati, cuman memang kan waktu itu juga telur ayamnya nggak pecah, dibilang gitu. Tapi ya mungkin kita bisa upayakan harus mencari salah satu jenis daun, apa ya namanya, daun kipas atau daun apalah gitu yang lekuknya berapa gitu, itu emang tumbuhan di hutan, dia bilang gitu. Kalau misalnya itu dapat, mudah-mudahan. Dan itu ya pada akhirnya nggak dapat karena susah, emang jadi susah, harus emang di hutan liar. Dan bukan kita nggak nyari ya, cuman memang butuh waktu yang banyak, terus butuh biaya yang besar dengan kemungkinan yang kita nggak tahu gitu. Dan itu kan saya terutama udah gambling aja lah ya, kalau memang ini ya syukur gitu. Nah itu merinding banget sih pada saat si darahnya keluar. Itu kan TV yang kayak gitu juga kan pada dimatiin ya, cuman lampu masih pakai lampu yang kuning yang kayak gitu. Jadi emang secara vibes-nya juga dapet itu, Lebih kena ya. serem ya gitu kan. Karena emang sebenarnya ya itu lampu rumah dia gitu kan. Gitu. Nah itu serem banget sih. Itu salah satu pengalaman yang cukup inilah. Jadi menurut Kang Aris, hal yang seperti itu, kalau ada teman-teman di luar sana yang mungkin menghadapi hal-hal yang seperti Kang Aris alami, alangkah baiknya seperti apa? Apakah nekat saja ke pengobatan alternatif seperti itu? Kan kita dengar dari tadi kan meragukan lah intinya ya. Ya. Kalau saya sekarang ya ditanya untuk sekarang itu ya sepertinya alangkah lebih baik kita yang mencari jalan alternatifnya itu yang lebih masuk akal, dengan misalkan ya Pengobatan herbal misalnya. Herbal itu kan lebih kita lebih masuk akal dengan mungkin dengan tumbuhan tertentu bisa menstimulus apa gitu ya di tubuh kita misalnya. Dan masih mungkin untuk diteliti secara klinis gitu. Terus efeknya apa gitu kan. Kayak ya untung saya pada saat itu masih terselamatkan dengan ketemu orang-orang yang nggak terlalu aneh-aneh banget, ya standar lah gitu kan, makan melati, dijilat, iya, terus dijilat gitu kan. Kita nggak tahu ya, pernah juga ditetesin darah anjing hitam, kucing hitam yang kayak gitu juga ada itu kan ya mungkin ya kita nggak tahu kan ya, ada persyaratan yang aneh gitu, berat gitu. Iya, maksud saya sebagai orang tua juga sebaiknya ya lihat dulu, dan kita bukan tidak percaya dengan hal-hal mistis. Iya, hal gaib ya, hal gaib itu kan memang ada gitu. Cuman kan karena gaib jadi sudah susah betul mengkonfirmasinya ya. Betul.
kalau saya begini, karena dulu itu kan masih kebalik, kita mencoba dulu hal yang begitu, baru pada akhirnya ketemu jalan alternatif yang lain, seperti misalnya sekarang dengan teknologi, seperti misalnya dengan pendidikan dan disesuaikan dengan lingkungan yang apa gitu ya, yang sejalan kayak gitu. Itu kan jalan alternatif juga loh untuk dalam kita apa bisa menjalani hidup berdamai dengan itu situasi, gitu, kan, situasi gitu. Nah barulah kalau misalnya itu sudah terpenuhi, kira-kira masih mau nggak berupaya untuk apa gitu ya, melalui dengan jalan yang herbal atau apa. Jadi si objektivitasnya tetap terjaga gitu ya dalam kita. Kalau misalnya pada saat itu saya khususnya dan keluarga itu ya masih kebalik gitu, dan mungkin di zaman-zaman sekarang juga masih ada aja gitu orang-orang tua atau si yang tertimpa musibah atau kasus yang sama tuh masih berpikirnya kebalik, bahwa ya coba dulu alternatifnya, padahal kalau alternatif yang sifatnya apa ya, sifatnya untung-untungan ya. Iya gitu. Soalnya kalau saya dengar dari cerita Kang Aris tadi, yang terutama yang terakhir itu si kita sebutnya dukunnya itu kan memang cara ininya bagus juga, jadi dia tidak menjanjikan apa-apa. Betul. Dia cuma, jadi pada akhirnya membuat kita mundur sendiri, dan dia juga tidak tersalahkan gitu kan. Betul. Iya itu kan. Tapi pada kondisi di zaman sekarang kita apa ya, sulit untuk ngelihat bahwa orang itu mau ngobatin tulus itu gimana indikasinya gitu. Sekarang kan lebih sulit, karena kan kalau pada masa itu kan masih banyak orang-orang yang memang mengabdikan dirinya untuk masyarakat tuh benar, tanpa ada nilai bisnis sekalipun dia akan tetap apa gitu. Tapi kalau zaman sekarang yang saya perhatikan itu pasti ada gitu, pasti ada nilai bisnisnya, nilai ekonominya. Mereka juga kan butuh untuk kehidupannya gitu, apa segala macam. Dengan perkembangan zaman yang ada di 2024 yang mau ganti nih. Gitu. Tapi intinya kita rasional aja lah intinya berarti ya. Iya, karena ya secara ini juga kan, kalau ke dukun nggak bisa pakai BPJS ya. Betul. BPJS tidak ada, meskipun lebih murah sekali datang, tapi kalau sering ya jatuhnya mahal juga ya. Apalagi kan kalau misalnya, nah itu syaratnya kita cari sendiri nggak bisa, harus lewat beliau. Nah itu strategi dukun paling standar lah yang selama berpuluh-puluh kali saya ke alternatif tuh. Itu. Nah memang, tapi tidak menutup kemungkinan memang ada sih sebetulnya yang benar itu. Ada. Cuma karena keterbatasan informasi dan lain-lain. Betul. Dari ya tidak menutup kemungkinan dari 1000 ada satu yang, dari 1000 ada 10 yang benar. Cuma kan untuk menyeleksinya juga kan. Betul. Buang-buang waktu dan biaya. Iya. Dan ya kan dengan berbagai penyakit kadang-kadang metodenya juga kan sama. Dari situ bisa kita lihat nih, orang yang menangani kasus nih, si dukunnya, Bapak sakit apa? Oh saya gagal ginjal misalnya. Metodenya gimana Pak? Begini. Bapak sakit apa? Jantung. Metodenya gimana? Oh, ternyata kok sama ya. Gitu kan. Kadang-kadang kan ini pada akhirnya saya juga secara tidak langsung akhirnya mengetahui bahwa ilmu yang dipakai gitu kan sesuai dengan amalan-amalan atau dari gurunya, entah wirid, entah ada ritual, entah apa gitu. Dia juga nggak tahu ini bisa nyembuhin penyakit apa aja, kadang-kadang kan nggak tahu. Tapi yang sering sekali terdengar oleh saya pada saat
ya siapa tahu perantaranya lewat saya. Jadi metodenya itu rata-rata ya bakal flat aja gitu, sama gitu. Dia tidak tahu, kan ada berbagai penyakit yang memang hanya suges yang bisa oh iya, seperti obat sakit kepala yang cuma seharga permen misalnya. Betul. Karena kita tersuglim Iya. dengar iklannya berkali-kali misalnya kan, Iya. bahwa obat ini ya mungkin saja memang benar untuk sekali dua kali, tapi kan lama-lama yang main sugesti. Betul. Nah terus ya kalau misalnya suges kita berkata bahwa wah ini ke dukun ini sembuh, kan bisa jadi tubuh kita sendiri yang akhirnya menyembuhkan gitu ya. Itu kan bisa jadi gitu. Makanya kalau saya ya maksimalkan dulu yang bisa dijangkau oleh akal kita, yang maksudnya kan kita juga kayak di Islam, karena saya Muslim itu kan maksimalin dulu lah apa Ikhtiar. yang ikhtiar dengan menggunakan akal, pikiran, terus ya otomatis kita disuruh rasional dulu dong. Iya, iya. Sebelum kita menggunakan jalur langit gitu. Itu kan ya kayak kepanjangannya doa itu kan gitu. Iya, iya, iya. Dan alhamdulillah Kang Aris memilih untuk berdamai gitu. Pada akhirnya Pada iya, akhirnya karena kenapa kita tidak berdamai itu karena kita belum mengetahui kan seluk-beluk dan antisipasi dan kita beradaptasi dengan lingkungan itu seperti apa. Orang-orang yang belum atau yang tidak berdamai itu adalah, kalau bagi saya ya, orang-orang yang masih belum bisa beradaptasi, belum tahu gitu, belum memiliki referensi lah ya. Iya, referensi hidupnya, terus dan ya banyak hal gitu di hidup ini, dan ya itu tadi, jadi kemungkinan pilihannya itu masih sangat sempit, kecil gitu kan. Ketika sudah dijalani dan apa kan ternyata nggak seberat itu. Iya, tidak seberat itu. Ya sama aja gitu, sama aja. Even kalau misalnya kita dengan kondisi sekarang terus ditukar nih, bisa ditukar dulu nih, ternyata menjadi orang lain dan kondisi orang lain juga sama beratnya ternyata. Pada akhirnya kan gitu. Dengan porsi dan skalanya yang beda bentuknya doang gitu. Tapi tingkat bagaimana kita penyelesaiannya kan ya sama aja gitu. Oke, menarik sekali Kang Aris. Dan Gitu Kang Rudi. Gimana, berniat ke dukun nggak? udah sering juga sih saya kesana. Sering ya, Iya. makanya. Cuma Nah emang itu Kang Rudi, saya sebenarnya konsep ngobrolin tentang ini tuh banyak, saya pengen, apalagi teman-teman kita ya Kang Rudi ya. iya, banyak teman-teman yang pasti mengalami hal serupa. Iya. Dan mungkin ada cerita-cerita yang Unik, lebih yang seru. Iya, unik, aneh Dan intinya kan kita membantu orang-orang yang dengerin juga bahwa ya memang kita harus ikhtiar, tapi ya sebisa mungkin harus menggunakan betul. akal dan pikiran gitu. Betul. Ya kalau kata saya, sebaiknya diam dulu, tenang dulu, mikir dulu, baru ikhtiar. Nah, kalau panik emang biasanya Iya. kita salah ambil keputusan. Betul. Ya. Karena kan kalau misalnya kita istilahnya mah apa ya, bergerak dulu gitu tanpa ada mikir yang panjang dulu, nah akhirnya kan jadi kemana-mana, akhirnya buang-buang waktu dan buang-buang tenaga, buang-buang materi, ya waktu sih terutama ya. Iya. Seharusnya bisa berdamai dan bisa meraih sebuah pencapaian itu lebih cepat, tapi karena kitanya nggak mikir tadinya, nah itu sih kekuatan pemikiran, dan kita emang disuruh berpikir itu kan pasti banyak lah gitu, luas lah manfaatnya gitu Kang Rudi. Ya, siap. Jadi sekarang di Bandung Kang Aris ya. Di Bandung saya 2025 ini 20 tahun di Bandung. 20 tahun sudah jadi warga Bandung atau Garut kan? Iya, Jawa Barat lah. Jawa Barat ya. Gitu. Ya, mungkin itu aja teman-teman. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi bareng Kang Aris. Soalnya Kang Aris ini
ceritanya masih panjang dan rame-rame teman-teman. Siap. Itu membuktikan kalau saya ya udah cukup tuir. Sama lah seumuran. Ini cuma sekelumit gitu teman-teman. Betul. Dan doakan nanti konten tentang dunia pengobatan alternatif ini saya juga bikin pembicaraannya judul sendiri begitu ya. Benar-benar. Mudah-mudahan. Sebenarnya yang menarik bukan soal yang kayak gitu. Banyaklah di obrolan selanjutnya. Betul. Siap. Siap. Makasih Kang Aris. Oke. Present out where even. 4530. Standby. Not active. Kilo. Middle access. Present out where even. 4534. 4535. Present out where even.